Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Penjelajah Sejati, sejatinya para penjelajah diri. Malam hari ini, Kijaya akan berbagi cerita tentang pengalaman teman Kijaya yang berkaitan dengan perjalanan spiritual Kijaya. Pengalaman ini berkaitan dengan setan keder. Sebelum Kijaya mulai kisahnya atau ceritanya, Kijaya doakan untuk para penjelajah sejati. Semoga selalu diberikan kesehatan lahir batin, kekuatan iman Islam, dimudahkan dan dilancarkan segala urusannya, serta dijauhkan dari segala fitnah manusia, jin, dan dajjal. Singkat cerita, teman Kijaya yang biasa bertemu hampir setiap hari di lokasi pekerjaan, orang ceria, suka bercerita, dan saat datang kita suka ngobrol-ngobrol, bikin kopi. Intinya santailah. Pada hari itu dia terlihat seperti ada sesuatu yang hilang dalam ingatannya. Tidak ceria seperti biasa. Datang, duduk, melamun, tidak seperti biasanya. Kijaya bertanya pada teman Kijaya, tumben ngelamun, biasanya bercanda. Lalu dia bercerita, gini Ki, kemarin waktu saya nganter berkas ke suatu wilayah, sore menjelang mau maghrib katanya, dia mengantar, seharusnya 5 nggak nyampe 10 menit lah harusnya sampai. Ternyata setengah jam lebih tidak sampai-sampai. Dan dia merasa bolak-balik di wilayah tersebut. Sampai dia bilang sekitar beberapa kali kok situ-situ aja yang dilewati. Tapi dia terus mencari. Sambil terus mencari, pada akhirnya setengah jam lebih lah, dia ketemu seseorang dan dia bertanya. Dia punya patokan waktu itu masjid. Pada saat dia bertanya pada orang yang ada di sekitar, ternyata orang tersebut hanya berkata, itu masjidnya. Setelah ditunjukin itu, teman Kijaya langsung, perasaan bolak-balik lewat sini terus, tapi nggak pernah ngeliat ada masjid. Ketemulah masjid tersebut, dan akhirnya sampai ke lokasi sekitar setengah jam lebih lah. Harusnya 5 menit sampai, 5 sampai 10 menit lah sampai. Karena dia muter-muter, tidak ketemu-temu, akhirnya bisa setengah jam lebih. Secara seksama, Aki mengamati dia bercerita. Sambil dia bercerita, Aki melihat ada sesuatu yang janggal dalam perjalanan tersebut.
Lalu Aki bertanya, apa sempat berhenti sebentar? Dia bilang, ya saya berhenti sebentar. Di tempat berhenti sebentar itu di pinggir jalan ya. Apa ada pohon besar? Ada sebelah kanan pohon besar, kata dia. Aki sudah nebak. Pasti ada sesuatu energi yang menutupi pikirannya atau penglihatannya. Karena teman Aki sering ngobrol-ngobrol dan mungkin ya Aki agak-agak ngerti lah masalah begini-beginian. Pada saat itu dia ngomong, emang kenapa Ki? Coba balik lagi ke cerita yang tadi. Saat berhenti, masih ingat? Masih Ki? Bayangin. Lalu dia bayangin. Aki tarik mundur lagi perjalanan dia. Tarik mundur, Aki suruh teman Aki tarik mundur perjalanannya. Sampailah dia berhenti. Pada saat dia berhenti, Aki hanya berucap, kunci. Tahan di situ, jangan lanjutin. Lalu teman Aki menuruti. Dia tarik mundur, dia kunci. Pada saat dia berhenti di pinggir jalan tadi yang ada pohon besar. Karena secara energi di pohon itu ada sesuatu energi yang mempengaruhi pikiran dan pandangannya. Setelah Aki kunci, Aki suruh baca. Dia ikutin, ambil air. Dia ambil air. Itu kan ada dispenser tuh, ada gelas dan segala macam. Ambil. Dia ambil, Aki suruh baca apa yang Aki punya, bacain. Bacain, dia minum. Hapus semua pikiran tadi. Sambil minum air tadi. Sudah selesai, Aki ngomong sama teman. Mohon maaf ya, boleh nggak ininya Aki cepak? Oh boleh, boleh Ki, boleh. Ya karena kita teman, dia percaya, kita sering ngobrol. Dia usianya ya mudahan dia lah 2 atau 3 tahun. Ditepak ininya. Tepak. Karena dia yakin kita hanya mengulang kembali perjalanan, kita tarik ulang, kita tinggalkan lagi energi yang terbawa, kita tepak, pleng, dia langsung terang. Setelah terang, dia baru ingat kembali. Iya ya, perasaan pandangan saya kosong Ki tadinya. Kayak mikirin apa gitu, tapi kosong kata dia gitu. Ya itu tadi, pengaruh energi yang dari pohon tadi. Sekarang Aki pesan, jangan pernah diingat-ingat lagi, lupain. Biar nggak ketarik lagi energi yang tadi. Aki hanya mengajarkan agar mindset dia dikembalikan seperti semula. Seperti dia tidak merasakan apa-apa.
karena dia yakin. Pikiran dia kembali jadi tenang lagi, dan pandangan nggak kosong lagi. Bukan karena Aki, tapi karena dia yakin dan semua pertolongan dari atas. Dan kembali ceria seperti semula. Canda lagi, canda lagi. Begitu mudahnya nyelesain itu. Sebetulnya kembali pada diri kita. Kita mudah tidak mindset atau mengatur pikiran kita kembali pada saat ada sesuatu yang tertinggal pada saat di jalan tadi. Karena rasa yang tertinggal itu kemungkinan rasa daya ingat dia pada saat ingin menuju lokasi yang dia tuju. Atau rasa pandangan kita tertutup dengan energi yang ada di pohon besar tadi. Ini hanya sebuah asumsi atau anggapan Aki, karena yang Aki tahu memang teman Aki ini ada energi negatif yang menutupi pikiran dan pandangannya pada saat itu. Dan ini juga Aki hanya menebak atau apa. Bukan Aki so tahu, atau bukan Aki merasa tahu, tapi inilah pengalaman teman Aki, dan inilah perjalanan spiritual Aki dalam membuka pola pikir teman Aki. Sebetulnya benar atau tidaknya pengalaman yang dialami teman Aki ini, Aki juga tidak tahu. Yang terpenting buat Aki dan para penjelajah sejati, apapun pengalaman yang terjadi pada orang lain atau diri kita, kita bisa ambil pelajaran atau kita bisa ambil hikmahnya. Bahwa sesungguhnya energi negatif, energi positif memang ada. Dan energi-energi tersebut bisa mewujudkan apa saja. Tergantung pikiran kita. Jadi mohon maaf bila cerita atau pengalaman ini ngalor ngidul atau tidak jelas. Karena yang Aki tahu, setan keder bisa membuat kita linglung atau bingung di jalan linglung pada saat kita kena pengaruh setan keder. Karena dulu juga pernah dialami sama teman Aki pada tahun 1990 di daerah gunung. Jam 8 atau jam 9 malam dia pergi rencana mau cari makan ke warung, cuman jauh ya, lewat hutan, lewat ya pohon-pohon gede lah, ada daerah gunung Jawa Barat. Sampai sejam 2 jam lebih gak balik-balik. Senter mati, dia muter-muter aja di pohon-pohonan. Akhirnya teman Aki nyamper, dicari, ketemu, bawa balik. Dia cerita, teman Aki cerita, dia muter-muter aja di situ. Ya mungkin setan mau banyak, setan budak, setan keder, setan lainnya. Tapi yang Aki ambil kesimpulan, kalau kita dibikin bingung di jalan linglung, secara otomatis atau secara logika, kita masuk jalur gaib. Emang jalur gaib cabangnya banyak.
Bila kita tidak menyentuhnya atau bertemu teman kita, sulit untuk kembali. Jadi mohon maaf para penjelajah sejati. Bukan Aki menyombongkan diri, bukan. Aki berbagi pengalaman, berbagi cerita. Semoga bermanfaat untuk para penjelajah sejati. Bila tidak bermanfaat, abaikan. Karena suatu saat pengalaman-pengalaman teman Aki dan Aki ini akan dialami juga oleh yang lain. Jadi kita bisa ambil hikmahnya dari pengalaman orang lain. Agar kedepannya bila ada para penjelajah sejati yang mengalami seperti itu, tetap tenang, tetap berpikir sehat, agar bisa membuka jalurnya. Mungkin hanya itu yang bisa Aki sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Sekali lagi Aki ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.